Gini Pak, Oke. kan sekarang lagi ramai gembar-gembor suara yang melonjak tuh atau kecurangan. Nah, kan Abang disaksi langsung di lapangan nih. Nah, di poin Abang gimana nih? Kalau Apakah benar? kalau Apakah poin cuma hoax? saya itu sebenarnya Nah, itu saya dia. nggak bisa mengejas TPS lain ya. Nah, Nah, di TPS aja. oke. Yang saya alamin sih nggak ada sih. Kalau di TPS saya sendiri nggak ada. Tapi saya nggak bisa ngejas TPS lain, entah itu di TPS mana. Dan juga mungkin untuk di sebagian besar wilayah kan di Indonesia itu kan bukan cuma satu orang kan yang jadi KPPS. Ya kan. Ada 800.000 berapa sekian Iya, TPS kan? Banyak Dan- banget ya. Ini penghitungan bisa lama tuh apa sih itu sih? Sampai pagi ketemu pagi Kan lagi itu. manual satu-satu. Itu Oke. sih yang kayaknya sih. Yang pertama manual juga, yang kedua karena kalau untuk pemilu sekarang itu menurut saya ini ya, menurut gue ini, Ya, menurut gue itu terlalu ribet. ribet. Jujur, untuk pemilu 2024 ini sangat ribet. Oke guys, kembali lagi di MW Podcast, masih bersama kami ya. Ya, Bang. Habis ngelamun apa ya? Ya, kita bersama kami di sini kan. Lu ngelamun? Enggak melamunin Mantan. enggak mantan sih. Apa? Ya, mungkin dalam topik kali ini kita host yang apa sih? Yang apa? Enggak jelas gini ya. Gue juga nggak tahu ini. Oh, ini jadi balikan lagi lah. Lu balikan. Oke, bersama kami host di sini yang tidak pernah apa ya, mungkin berak bareng mungkin ya. Ya, nggak mungkin lah. Oh, nggak mungkin. Kecuali kalau barang di sungai lah. Bisa lah. Jadi. Oke, kita apa kedatangan teman gua lagi ya kan, Bang Jaya. Oke, Bang Jaya gimana? Oke, sehat? siap. Alhamdulillah gue sehat. Aduh, seharian ini mungkin udah beberapa hari lah gue di rumah terus ya kan, ngurung diri di kamar ya kan, cuma mainin HP terus, gabut juga ya kan. Nah, selagi ada kesempatan gue hadir lagi di sini. Iya, benar. Kayak Jadi gitu. kesempatan kanal ini, konten kali ini kita Ya, bahas oke. apa nih? Kita ngebahas caleg ya. Oke, siap. Caleg dan Siap. Amri kan si Bang Jai ini Oh ya. jadi saksi tuh. Ya, kemarin Jadi kita mau tahu apa cara pengalamannya. pengalamannya. Oke, Experience. siap. Nah, gitu. Itu gimana ya? Kalau gue sih lebih tepatnya apa ya namanya? Itu kayak semacam eksperimen sih ya. Karena itu pengalaman gue yang pertama soalnya. gue nggak pernah sebelumnya, gue nggak Iya. pernah dari bangun pagi terus ketemu pagi lagi, itu benar-benar sumpah, aduh kata gue kok capek banget ya kayak gini juga, kata kan bingung, kata gue harus ngapain, kata gue kan jadi saksi itu kan. Tapi memang suatu pengalaman kan, mungkin itu juga begadang yang berfaedah juga ya. bisa gitu boleh ya. digituin, cuman Soalnya kalau nggak ada saksi kan apa itu menentukan bangsa kita maksudnya. iya Antara emang- curang dan enggaknya emang kayak gitu. memang benar, tapi terkadang kalau kita menilainya dengan kata serius itu kan, masyarakat itu kadang-kadang kalau masyarakat yang pro banget gitu sama pemilu gitu kan, kadang-kadang anggapannya saksinya kayak gini nih, Sangat saksinya arogan mungkin. jadi bukan sekat arogan ya, jadi maksud gue saksinya ini Sadis. terlalu ini, jadi banyak surat suara yang memang seharusnya disahkan jadi nggak disahkan gitu. Beranggapan masyarakat kan kayak gitu. Nah, gue sendiri kan padahal yang udah jelas-jelas di depan mata gue kan, masa orang kertas suaranya itu yang udah sah masa nggak dibilang nggak sah, kan nggak mungkin kan. Gue juga punya ini kan tata krama dalam pemilu ya kan, seperti Jadi itu. tugas saksi itu di sana ya. Iya, tugas saksi itu memang di sana. Nah. Tugas saksi. Selain jadi saksi tuh waktu itu ngapain aja tuh selain ngeliatin orang yang ngitung hasil suara tuh? Karena gue gabut ya, paling gue cuma ya kadang-kadang gue sleep callan juga sih ya, karena nggak fokus juga, karena bukan nggak fokus jadi saksi. Mohon maaf ini ya, bukan nggak fokus jadi saksi karena memang untuk penghitungan surat suara itu kan nggak sekaligus gitu kan. Jadi satu kotak itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Jadi gue nggak bisa
langsung satu kotak terus diganti lagi sama kotak yang baru, karena kan ketua KPPS-nya juga nggak bisa seperti itu ya kan, itu juga harus butuh proses juga kayak gitu. Yang menyebabkan penghitungan bisa lama tuh apa sih itu sih? Sampai pagi ketemu pagi lagi kan manual satu-satu. Oke. Kayaknya sih. Yang pertama manual juga, yang kedua karena kalau untuk pemilu sekarang itu menurut saya ini ya, menurut gue ini, menurut gue itu terlalu ribet. Jujur, untuk pemilu 2024 ini sangat ribet. Dari pandangan mana nih, segi apa nih Bang? Begini, jadi cara penghitungan surat suara sekarang ini nggak cuman basisnya nggak cuman offline. Jadi dia setelah selesai satu kotak dia harus langsung online. Dia langsung harus dilarikan ke link ini. Jadi masing-masing ya kan. Jadi misalkan kayak anggota DPR RI, DPD ya kan, itu harus langsung masuk ke link. Jadi nggak bisa kita kita kekang langsung gitu di situ di posisi itu. Link itu link bokep bukan? Kalau gua nggak tahu ya, itu urusannya nggak tahu ke link bokep mungkin ya. Tapi nggak tahu juga itu kan. Yang namanya quick count itu. Kalau real count itu KPU langsung. Nah, itu dari itu segala traktor. Kan ada traktor quick kan? Ada. Iya benar ada quick ada. Itu mereknya mungkin ya. Oke. Jadi ke link tersebut lah mungkin. Iya, ke link tersebut. Lembaga kayak gitu. Tapi kan untuk Starlink masuk gak sih? Starlink, kurang tahu juga gue. Starlink mungkin bisa kali ya, kalau dimasukin mungkin bisa, tapi kan karena memang kemarin nggak ada masuknya, jadi ya udah berarti nggak masuk kan. Ada Starbucks ada Starlink kan. Starbucks Starbucks mungkin ya. Starbucks iya benar Starbucks. Kalau Starbucks iya ada. Pertanyaan Indul Bang, dari mulainya tuh dari jam berapa kemarin sampai akhirnya jam berapa tuh Bang? Kemarin untuk penghitungan suara kemarin gua kan ada di TPS 6 ya. Di TPS 6 itu gue penghitungan suara itu mulai dari jam 1 lewat 10 menitan lah. Oh jadi lu sampai lokasinya jam 1 gitu? Enggak, jadi gue dari pagi. Oh jadi paginya standby dari pagi? Gue standby, enggak sih sebenarnya gue nggak standby. Jadi gue saat udah ngasihin mandat kan jadi saksi itu harus punya mandat, dia harus punya mandat, terus dikasihin ke ketua KPPS. Nah baru dari ketua KPPS gue dikasih izin ya kan buat mandat sih. Ingat ini ya orang Sunda kan. Siapa tuh? Kayaknya si itu mah tuh goreng mandat katanya. Goreng anak sama. Beda. Goreng adat ya sama iya. Nah terus tadi udah dikasih izin sama ketua KPPS. Nah udah dikasih izin karena gue orangnya kalau bahasa Sunda itu mungkin keselan ya kali ya. Kesel gue diem terus gabut ya kan, kalau bahasa sekarang itu gabut gitu kan, cuma diem bengong ya kan, liatin orang yang lagi nyoblos, itu pun juga nggak tahu dicoblos atau enggak ya kan. Ya udah gue keluar, gue cari makan kayak gitu aja sih gue kayak kesehariannya. Dari jam 7 gue sampai jam 12 itu gue mundar mandir dari jam setengah 1 gue baru masuk. Oh itu baru iya gue mulai penghitungan gue udah langsung hadir karena memang itu udah diususkan sih dari pihak KPPS kalau jam setengah 1 itu udah nggak boleh keluar lagi. Tapi itu waktu penghitungan suara tuh kan ya? Iya. Apakah gimana sih cara ngitung suara itu? Apakah dari kosakatanya gitu? Kosakata maksudnya? Ya kan suara dihitung kan? Suara. Enggak bang. Itu tongere, suara gergaji. Enggak, dia dihitung dari ini, dari tahu kan yang buat wirid itu? Batu wirid apa tit yang itu yang suka di tangan itu. Apa sih namanya, tas B ini, tas B elektrik itu loh. Nah dihitung gini kayak gitu ngitungnya. Gitu. Jangan salah, itu kayak gitu ngitungnya. Kirain suara yang saya tidak enggak lah, lanjut aja lah. Gitu. Takut bahaya. Nah tadi dari jam 1 Bang sampai selesainya jam berapa tuh Bang? Kemarin penghitungan suara gue nggak keluar sama sekali. Gue keluar ketemu dia malam. Malah dia nyamperin gue ke sana. Iya. Jam berapa sih? Dari jam sekitar 10-an mungkin. Jam 10-an dia nyamperin gue ke sana. Gue baru bisa keluar itu. Itu udah beres semuanya belum? Belum.
baru dikasih istirahat ini tuh. Jadi bukan dikasih istirahat, memang kan udah sesudah penghitungan suara itu ada apa sih kayak ke gue kan orangnya baru pertama kali yang ngalamin jadi saksi ya kan. Jadi gue nggak paham betul itu kan apa yang dilakuin sama apa namanya tim KPPS itu. Yang jelas intinya mereka bekerja gitu kan. Gak ada yang apa ngejelasin gitu SOP saksi itu kayak gini. Kalau penjelasan ada, kita udah dapat retailnya sih ya. Kita udah dapat retailnya juga. Jadi ada semacam kayak brosur gitu, semacam kayak brosur kita udah tahu. Jadi sahnya itu di mana, yang tidak sahnya itu di mana. Kita udah tahu gitu kan. Kita udah dikasih penjelasan. Jadi misalkan kayak orang misalkan nyoblos pencoblosan itu misalkan di gambarnya di atasnya, terus tapi dia di bawahnya tetap dicoblos. Nah, itu tetap sah. Kalau dalam penghitungan suara itu seperti itu. Kalau dalam penghitungan suara pencoblosan itu tetap sah. Yang penting tidak dua nama yang dicoblos seperti itu. Untuk pencoblosan tahun ini ya. Nah, itulah kata saya juga yang dibikin ribet itu. Tapi untuk di KPPS saya sendiri, itu banyak orang yang memang mungkin punya kewajiban tapi tidak menunaikan dengan tuntas gitu aja sih. Termasuk abang ini mungkin. Oh, saya kurang tahu sih ya. Saya kurang tahu ya. Kurang tahu juga. Apa maksudnya ini? Lu gak pernah nyoblos anjir. Gua buat mulu. Tapi sebenarnya gini, hak masing-masing kita itu punya hak masing-masing. Iya, benar. Kita kan punya HAM. Negara Indonesia itu Negara Kesatuan Republik Indonesia Kan itu punya HAM. Haram, Pak. HAM, iya, HAM Kembali itu ke haram yang mungkin. kemarin ya. Sama. Oh iya, HAM itu haram, tapi kan setidaknya maksud yang saya bilang itu adalah HAM hak asasi manusia. Jadi kita boleh mencoblos, boleh tidak. Jadi negara juga tidak memperketat kita juga, tidak bisa mengekang juga karena itu kita punya hak masing-masing. Tapi gua Ya, waktu kalau ada yang undang-undangnya tuh kalau kita golput tapi mengajak orang, nah itu. itu baru bagus. Tapi yang gua kesal waktu kemarin tuh kan. Sedih banget sumpah Bang. Gimana? Gua gak dapat serangan pajar anjir. Kadang gue ngeri juga loh sama yang serangan pajar kayak gitu. Ya gue gak dapat. Nggak. Kan orang ngedenger orang udah dapat 50, 100, 20. Gue pengen ketawa kemarin. Gimana? Cuman gini ya, kalau gue hitungannya gini, tapi gue gak ada rokok atau gue kan. Ada yang nawarin kan. Gue kan walaupun gue saksi, tapi kan gue juga punya hak pilih dong ya kan. Mau pilih siapa aja gitu kan, bebas, itu serah gue gitu kan. Ada yang bisikin gue keluar, ada yang bisikin gue, lo udah punya calon belum? Katanya calon apa? Dewan. Tapi bisikannya enggak gini. Gimana? Pinjam dulu 100. Oh enggak. Kalau pinjam 100 gue jawab ntar. Ada nih gocap, paling gue kayak gitu nanti. Paling gue kayak gitu nanti. Jadi lu gak ada serangan pajar sama sekali. Nggak ada. Serangan pajar. Sebenarnya kemarin itu kata gue lagian buat apa gitu kan. Kalau misalkan masyarakat digoda-goda diiming-imingi dengan uang yang nggak seberapa lah kata gue kan. Mending kalau memang benar gitu kan. Ya contoh seperti anggota dewan, kalau memang benar mau sayang sama masyarakat, mau bisa mengayomi masyarakat, seharusnya jangan seperti itu. Buktiin aja langsung, buktiin secara real gitu loh. Susah sih kayaknya sih. Enggak, ya memang benar. Kalau dengan secara teori itu susah. Karena mereka yang diagung-agungkan bukan bidang kerjaannya tapi visi misinya. Agung tuh teman lu kan? Iya, Agung teman gua. Cuman ya itu, dia nggak mengagung-agungkan itu. Dia tuh kan terbit kan? Nah, seperti itu. Ya kan? Iya, bener. Kalau itu bener pajar itu kan pusing gua. Gua harap gitu kan dapat cepet atau gocap. Lu kurang baur ke yang gitu mungkin. Ya mungkin muka gua terlalu apa ya? Terlalu serius ya. Gak bisa dibodoh-bodohin. Oh iya. Ya bagus berarti lo jadi orang mungkin enggak, jadi mungkin dari yang lain itu dari pihak-pihak tim sukses ya kan. Mungkin menganggap ini orang terlalu serius mukanya. Enggak, gua cuma dapat baju 1. Udah itu aja. Baju mah gue juga dapat. Baju mah gue juga dapat 4 kalau nggak salah gue baju dikumpulin. Gue cuma 1. Jadi kalau mungkin dia mau ngasih tapi dia udah tahu kalau lu gak akan milih dia mungkin kayaknya gitu. Jadi dia lewat aja gitu kan. Lebih dahulu. Cuma lewat doang kayaknya gitu kan. mungkin gitu. Lihatnya kan gua kalau dapat serangan pajar gitu kan Bang. Iya. Gua udah dicita-citain nih kan. Ngomong-ngomong serangan pajar, tapi si pajar nggak pulang ke sini perasaan gua.
Serius si Fajar nggak ada sih ini. Ini Fajar yang lain. Fajar yang lain. Oke, Nah, gua udah dicita-citain nih kalau dapat serangan Fajar gitu kan. Kalau misalkan gua dapat cepet kan, gue mau beli rokok Surya yang isinya 16 batang. Oke, karena kemarin 12. Minta sama apa ya, mungkin minumannya gitu buat. Oh iya, benar ya kan. Nah, di kalau nggak jadi 100, mungkin gue dapat gocap lah. Gue kalau gocap gitu itu kan, minimal atau minim banget? ya seadanya. Kalau seadanya oke. Kalau seadanya oke lah. Kalau dapat gocap gue mungkin mau beli bensin dulu ya kan 30. Nah sisanya buat beli rokok buat healing gitu. Oh, sisa yang lain buat main ke Oh yang gitu. mau Oke. healing. Kalau gue dapat serangan Fajar 20.000, gue mending tidur aja dah sumpah. Mending tidur aja. Iya. Iya justru itu gue kemarin katanya lu udah punya calon belum buat apa, buat anggota Dewan Pusat. Belum, kata gue belum ada. Lagian juga gue nggak minat amat. Lagian juga kalau dia jadinya 5 tahun, gue cuma dikasihnya berapa emang mau dikasihnya? Gue kasih katanya 25.000. Ih najis kata dia. Sumpah gue. Mungkin itu. Iya, tapi kan gue gak gitu-gitu juga. Gue tetap ini, gue tetap amanah ya kan, gak mau juga kan. Ya udahlah kata gue, gak usah kata gue. Kalau misalkan ada yang menang dari anggota Dewan Provinsi, ya udah, itu rezeki dia. Mau gimana pun saya milih itu orang, kalau bukan rezeki dia nggak bakal menang, bener gak sih? Iya, bener. Ya kan? Ya semuanya udah tergantung kan? Ya kan? Kalau tergantung sih mati semua. Iya, ya kan sekarang harga susu tergantung harga kacang terjepit, gimana sih? Hah? Bener gak sih? Itu si Mening yang paling mantap sih ya. Iya, beneran sekarang. Yang Jadi apa? Langsung di peragakan lu. peragain gitu. Iya. Enggak sih, gue cuman mengamini. Bukan. Lu Kalau- pikirannya negatif. Enggak. Kalau kata gue mah lo bukan mengamini, kalau lo menghayati kayaknya. Itu ya mungkin lebih tepatnya. Hayat itu udah ke Arab bang. Oke. Campur sekarang. Oh, udah ke Arab. Iya. Di kapal Panderwick lah. Kapal asal mana tuh? Cerita rame tuh. Si Hayati. Oh itu bukan, itu dongeng rakyat kalau kata gue. Oh iya. Oke, lanjut. Oke. Lu mau nanya? Lu nanya lah. Nanya. Iya. Ntar dulu minumnya. Oh ngomong-ngomong gue dari tadi belum minum. Nah, minum dulu lah. Minum dulu ya. Biar gak gerengseng lah. Gerengseng. Iya. Lu harusnya jadi ini bang. KPPS kemarin. Kenapa? Kan lu doyan begadang. Cocok banget sama lu. Enggak perlu. Kok nggak perlu? Enggak mau. Lah? 1.200.000 bang. Pasti gitu. Iya tapi Selalu aja kenapa kalau nyuruh gua aja. tapi yang gue pikirin juga yang jadi saksi gue nggak minat juga jadi saksi. Tapi kalau untuk amanah gue amanah. Tapi yang gue cari cuma cuannya doang. Sumpah karena gue mikirnya gini kan. Nih orang yang gue iniin, yang gue saksiin ya kan, orang yang utama nih, yang paling utama. Gue saksiin kan belum tentu juga dia inget sama gue. Wah dia saksiin TPS 6, gue kasih nih nanti kalau udah jadi gue kasih mobil apa kasih motor gitu kan kalau dia jadi. Gak mungkin. Iya kan? Ya kan? Bayangin kan itu kan apa se-Jawa Barat kan? Iya. Mungkin lah. Ya justru itu makanya itu kan di orang lain juga ada KPPS 1, KPPS sampai berapa gitu kan di setiap daerah, di setiap desa itu kan. Dia ya nggak mungkin kan kata gue juga kan. Bener. Intinya apa ya namanya, kalau yang namanya pengen duit ya kita usaha sendiri. Rakyat itu sebenarnya bukan pengen dikasih. Cuman sekarang aja tahu sendiri kan harga beras sekarang mahal, ya kan harga sembako mahal. Harga beras tergantung harga beras terjepit mungkin ya. Oh, beras terjepit ya. Gitu. Harga beras tergantung harga lauknya itu tuh yang terjepit. Kenapa? Kayak gitu ah? Lauk terjepit. Iya, harga lauknya yang terjepit. Waduh susah juga ya. Susah juga makanya dipancing juga dia orang terjepit mau gimana dipancing. Iya benar. Apalagi kalau kejepit sleting. Nah, kayak gitu makanya itu. Sudah kayak gitu sih bang. Gini Bang. Oke. Kan sekarang lagi ramai gembar-gembor suara yang melonjak tuh atau kecurangan. Nah, kan Abang disaksi langsung di lapangan nih. Nah, di poin Abang gimana nih? Kalau benar? Kalau poin saya itu sebenarnya saya nggak bisa mengejas TPS lain ya. Karena di TPS aja. Oke. Itu sebenarnya gini, kalau masalah untuk kecurangan, ini saya sebagai saksi. Karena yang saya lakuin itu ya intinya gini aja lah ya.
Saya bekerja dari jam 1 siang sampai subuh, saya jam 5 itu baru selesai saya. Saya itu kan saksi, saya baru menerima C1. C1 apa tuh? Dan alhamdulillah C1 itu kayak surat lampiran atau surat rekapan yang dari hasil penghitungan suara yang untuk nantinya saya kasih ke pegangan saya gitu loh. Nanti ke atasan saya kasihin dia supaya dia tahu gitu kan. Seperti itu. Yang saya alamin sih nggak ada sih. Kalau di TPS saya sendiri nggak ada. Tapi saya nggak bisa ngejudge TPS lain, entah itu di TPS mana. Dan juga mungkin untuk di sebagian besar wilayah kan di Indonesia itu kan bukan cuma satu orang kan yang jadi KPPS. Ya kan? Ada 800.000 berapa sekian TPS kan. Banyak banget ya. Dan bahkan manusianya itu kan bukan, sekarang Indonesia berapa juta jiwa sih yang ada di 275 juta. 300-an ya kan. Oh, 300. Kurang lebih. Ya kurang lebih segitu, itu pun juga yang udah baru masuk datanya kan, belum kayak semacam balita yang belum masuk kan, baru lahir, itu pun termasuk jiwa kan, mereka juga masih hidup kan, gangguan jiwa gitu. Nah bisa. bukan kalau itu bukan. Iya, jadi kalau untuk kecurangan sendiri, kalau poin dari saya itu tergantung dari KPPS-nya sendiri atau dari ketuanya. Itu emang itu terjadi, tapi untuk di tempat saya itu, tempat yang saya alami itu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Benar-benar real. Karena juga saya gini, hitungannya jadi saksi itu bukan cuma sekedar harus amanah, karena kita tanggung jawabnya juga dengan dosa juga. Nah, saya mikirnya ke sana kok. Nah, kalau saya misalkan kalau gue nggak mikir ke sana. Ya Kak, kalau Bang dosa juga kalau orang di luar politik, kalau orang di dalam politik udah gak mikir. Saya bodo amat kalau mereka urusan mereka, saya bodo amat. Orang yang langsung terjun di politiknya kan. Oke, gini. Jangan gini. Orang itu misalkan hidup sekarang, saya udah nafsi sama dia. Nafsi ibaratnya masing-masing ya kan. Apalagi dia mati, saya nggak bakalan ikut nguburin dia. Tapi yang saya perjelas di sini ya kan, kalau masalah ada kecurangan ya itu resiko mereka. Karena mereka berani bersaing ya berarti berani dicurangi orang. Seperti itu aja intinya. Kalau misalkan kita ngomong secara real, secara serius itu ya seperti itu. Kita belak-belakan aja lah, kita buka-bukaan aja. Kalau di tempat saya, alhamdulillah saya nggak ada kecurangan sama sekali. Dari awal sampai akhir itu saya nggak ada sampai selesai itu. Kalau ini yang nyoblos semuanya dicoblos ada gak? Yang justru saya heran. Ada itu kejadian di saya. Cuman yang nggak ada kan kalau di tempat lain itu kayak ditulisin ya kan, pakai tulisan ya kan, ke spidol itu. Teman saya nggak ada, cuman ada itu beneran satu surat suara, kalau nggak salah itu dari anggota dewan sih ya. Itu dicoblos semuanya. Saya heran lah, ini gimana saya ngitungnya. Soalnya gini. Ya mungkin kalau di formulir tata cara jadi saksi itu nggak ada kan, silsilah harus yang seperti ini itu nggak sah. Tapi kan memang kita balik lagi mengukurnya, jangan harus dari situnya harus banyak kan. Dengan 2 nama aja itu udah yakin itu bakalan gugur gitu kan. Itu nggak sah. Bagus juga. Tapi kadang-kadang saya bingung ini apa saya sahin gitu kan ya. Biar semuanya kena gitu loh maksudnya. Bagus juga itu kan yang nyoblos kan. Kan gua juga ngedengar gitu dari orang tua kan gitu. Yang pusing lah mungkin mau menyoblos siapa. Nah itu. Mereka tuh mungkin, tapi gue yakin gak dari orang tua ya, dari anak-anak muda mungkin ya, anak remaja milenial sebenarnya ya, jadi dicoblos semuanya saking pusingnya ya kan gue bilang untuk pemilihan sekarang itu ribet. Sumpah ribet, pemilihan sekarang itu ribet. Tapi ya kita nggak bisa nyalahin pemerintah karena memang ya basicnya kan manusia itu terkadang nafsunya itu terlalu besar. Jadi ingin mengangkat, apalagi nafsu pengennya gitu. Iya, jadi kesana. Itu gila ya. Gila, gue sumpah ngeri gue dari hyper loh. Gue ngeri dengernya sumpah gue. Tapi ya kata gue, manusia itu terkadang kan kayak gitu. Jadi bukan cuma pengen duduk, bahkan dia pengen ngangkat kursinya. Jadi bukan cuma pengen duduk di kursi itu, tapi dia pengen ngangkat. Jadi manusia itu nafsunya itu tinggi. Mungkin ngangkang lah. Ya bisa. Langsung ke sana lagi ya Bang ya. Tapi iya. Tapi mungkin yang ngomong. Tapi mungkin ya dari apa ya? Kalau misalkan
dari asalnya nindiin kaki ke kaki ya kan, dari ujung-ujungnya pasti ngangkang juga. Oh gitu. Ya iyalah pasti kayak gitu kan. Jadi gue pengen jadi kades bang ya. Oke. Soalnya Lu gue dukung nggak bang kalau dia maju sebagai kades? Kalau gua sih 50-50 sih ya. gue masih- aja lah. Lu kan teman gue. Enggak, gua ya oke gua temen, tapi kan gini loh. Bukan masalah temennya, kita masalah pemerintahan itu kita juga masyarakat rakyat ya kan. Nah, Nggak bisa pandang bulu. Kan nah, nanti lu gue angkat jadi wakil. Oke, gue angkat. Tapi bentar. Sejak kapan sih kades ada wakilnya? Gue baru tahu. Ada anjir. nggak ada anjir. Nggak ada anjir. Ada. Sekjen kalau. Sekjen Nah itu ada. sekjen. Nah kalau sekretaris gue tahu, tapi kalau wakil nggak ada. Alasan mungkin. Ih, iya. kayak gini. Lo kayaknya nggak pernah di pemilihan apa namanya? Lo kades lo ada. Belum ada lo. Lo belum pernah datang ke. Bilang-bilang. Oke. Ya Oke. mungkin. Oke, gue nggak bakal bilang-bilang. Motivasi gua ya kan sekarang dari visi misi yang kemarin tuh, Is. gue sekarang dirubah lagi visi misinya. Ya gimana Oke. sekarang? Gue mau Tapi ntar dulu. Gue pengen tahu visi misi lo yang kemarin apa? Nah, jelasin dulu yang kemarin. Gue belum tahu loh. Gue baru denger. Gue baru ketemu lo sekarang. ada yang di video yang kemarin tonton aja, ya kan? Nah, Oke. dari visi misi yang kemarin gue sekarang mau rubah bang. Jadi gue termotivasi oleh kades yang di Banten bang. Oh, yang di Banten gimana tuh? Nah, Kades yang di Banten, oke. ya dia tuh korupsi 930 jutaan lah gitu buat nyawer LC tiap malam kan, itu mantap juga kan. Mantap ya. Enak juga. Tapi Iya, itu barang-barang rakyatnya enggak sih? Hah? Dan barang-barang Ya, masyarakat. iya aja gitu kan tiap Wah, malam. ya bagus. LC karaokean Iya, sebenarnya. bagus kalau kayak gitu itu benar-benar termotivasi banget gue sebagai gua sebagai anak bangsa itu termotivasi banget itu dengan pemimpin seperti itu. Ntar lu gua ajak dah Oh, siap gue. tiap malam mungkin. Oke, gue gas aja sih kalau gue. Kalau gue gas aja sih kalau gue lanjut lah. Bener bang, kata gua nikmat mana lagi yang Tapi gue disediakan pernah waktu gitu. itu lihat nggak tahu kenapa dia harus nyalonin kalau dia akhirnya menyesal. Ada tuh ya bupati yang bilangnya gini, Gimana? saya korupsi karena gaji saya kecil. Saya kalau tahu gaji saya kecil, saya nggak bakalan jadi bupati. Lah kenapa sih tuh mau jadi bupati gitu loh? Pertanyaan saya. Pertanyaannya juga, emang gak riset bupati gajinya Nah, berapa? Kerjanya. Sekarang gini, yang gue riset ya kan, gue suka googling ya kan. Gaji presidennya cuma 60 juta. Nah. Bener gak sih? Bener. Tapi kan gue nggak tahu bener atau enggaknya. Yang jelas gaji presidennya cuma 60 juta. Apa enggak mustahil gitu gaji presiden 60 juta hasilnya ya luar biasa gitu kan. Tapi kita balik lagi ya kan ke temanya gitu kan, ya mungkin dia punya tunjangan yang lain seperti tunjangan kesehatan ya kan, yang dan sebagainya. Begitupun juga bupati ya, kalau misalkan dia pengennya cari duit doang, kenapa nggak kerja, kenapa harus jadi pemimpin, gitu aja sih, simpel. Tapi kalau bupati ya harus perempuan mungkin ya. Kenapa? Iya seharusnya bener juga sih itu. Nah, ibu pati ya kan, bupati harusnya papati ya. papati ya, kalau papati ya bener. Kalau hewan yang di sawah apa tuh? Hewan di sawah apa ya? Yang terbang-terbang. Capung. Papatong. Papatong. Iya, papatong capung juga sama aja sih. Papatong cuma istilahnya aja ya kan. Beda konteksnya. Oh, beda konteksnya aja. Ini Sundanya, ini iya, cuma beda bahasa. Bupati, bapati, papatong. Iya benar. Gak nyambung. Gak nyambung, benar gak nyambung. Nah, kalau untuk caleg Bang, kebanyakan sih kalau kelihatan sih masih money politik. Apakah benar seperti itu Bang? Gue mau nanya Bang. Nah, kalau ini penilaian saya ya. Ini tapi ini penilaian. Oke, ini oke, jujur ini tanpa settingan. Tanpa settingan ya. Penilaian saya pribadi, kalau untuk sebagian, saya nggak bilang semua. Ya masih gitu. Iya sih. Masih seperti itu. Itu kalau penilaian saya ya, masih seperti itu. Kalau gua sih ini ya, apa ya? Jadi spontan uhuy mungkin ya. Ya. Lu pilih komen. Oh iya, pilih komen. Jawa Barat kita jadi dapil dia kan Jawa Barat. Tapi gue juga pilih dia sih, gue pilih dia juga. Ya semoga dia nonton. Soalnya apa sih ya? Jadi si hiburannya tuh kerasa banget dari kecil sampai sekarang. Kan kita harus mengapresiasi
mungkin gini ya, dia itu seolah-olah kayak nemenin gue waktu dari kecil, dari SD lah intinya gue ya kan. Kalau dari bayi nggak mungkin gue inget ya gitu kan. Dari SD gue lihat dia dari pertama yang ada bebek itu loh, yang motor bebek itu yang motor bebek itu ya kan, dia sampai kayak gitu, terus sampai boncengan sama Rossi ya kan, iklannya kayak gini, Valentino Rossi. Nah ya yang seperti itu ya kan. Nah itu gue merasa termotivasi juga sama dia. Wah semoga aja kan, biasanya kan kalau public figure itu lebih benar-benar bisa membawa keharuan gitu kan buat masyarakat. Haru apa anjing, dia tukang komedi anjir. Ya iya, enggak gini. Kalau dia komedi kan ibaratnya kalau dia misalkan lagi duduk ya kan. Lagi duduk nih di bangku dewan dia kan. Ya kan caranya kan dia bikin haru dong. Sambil komedian dia kita terharu juga dong ya kan. Terharunya gini, kita sedih gitu. Iya, ketawa ada ya kan, terharunya juga ada. Nih Bang Komeng ya kan jadi anggota DPD ya kan di Dapil Jawa Barat, keren tuh. Kita terharu loh, kita ikut terharu. Kalau misalkan, tapi gue yakin dia jadi. Gue yakin walaupun mungkin sekarang belum ada kepastian karena memang quick count-nya belum terpenuhi semua. Tapi yang gue lihat ya kan dari data di Jawa Barat ya kan cuy. Nah jadi si Bang Komeng itu suaranya tuh paling jauh ya. Kalau untuk Bang Komeng sendiri itu udah jadi. Sebenarnya gini. Kalau untuk Bang Komeng sendiri kata gue udah jadi dia. Walaupun mungkin belum diresmiin. Bahkan sama dia juga kan ada yang nanya itu Bang Komeng lagi di mana? Ini lagi ngopi katanya deket Senayan. Nah, di Senayan. Bagusnya tuh independen tanpa partai bisa menang, tanpa kampanye aja bisa gitu. Yang gue heranin itu bukan contoh kita bisa kan? Oke, kita partai dikesampingin dulu. Yang gue heranin kenapa penampilannya harus seperti itu. Kayak gini kan. Kayak gitu. Strateginya mungkin. Iya, kalau dibilang strategi dia udah bilang kan, dia bukan strategi. Karena memang dia iseng doang mungkin. Iya, yang pertama dia iseng, yang kedua juga dia sebenarnya dari dulu katanya sih pengen jadi anggota dewan, cuman hanya saja mungkin ada kesempatan sekarang gitu. Lo percaya tahu nggak kalian itu ya kan? Yang itu yang namanya Dede, siapa namanya itu? Macan. Bukan Dede yang kurus-kurus itu loh, yang dulu ada Dede ini pelawak ada Super Dede. Nah, iya dia kan juga ikutan anggota dewan, cuman ya mohon maaf ya Bang Dede ya, apa namanya, suaranya cuma dapat 11 biji doang dia. 11 ya kan? biji. 11 biji doang dia. Gila kata aku, sampai segitunya. Mungkin itu keluarganya aja kali yang milih. Cuman kan ya balik lagi kan, yang namanya itu juga harus ada kesiapan juga. Bukan cuma harus tenar di televisi sebenarnya. Jadi pemimpinnya itu sebenarnya nggak gampang. Kalau misalkan kita belum mampu jadi pemimpin rakyat, setidaknya kita harus bisa mampu dulu jadi pemimpin keluarga. Itu aja sih saran gue. Tepuk tangan dulu dong. Ya kan? Ya kan? Saran dari gue kayak gitu aja. Utamakan dulu keluarga. Pimpinlah keluargamu sebaik-baik mungkin ya kan, sebelum kamu memimpin masyarakat ataupun rakyat ya kan. Sebelum serangan fajar ke tetangga, keluarga dulu ya kan. Keluarga dulu. Intinya negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan negara yang kecil. Ya kan? Kita udah republik. Berarti kalau republik itu udah besar dong. Ya kan? Ya, kita negaranya negara republik. Kalau negara yang udah masuknya republik berarti itu udah besar. Ya kan? Republik Wakanda tuh di mana ya? Konoha. Lah kita juga Konoha kok. Cuman tapi bener loh, kita Konoha loh. Bener gak? Kita udah berapa kali ganti Hokage? Nah, berapa kali? Udah 5 mungkin ya. 5 sama sekarang kalau salah. Iya. 5 emang. Iya. 5 Hokage gitu. 6 Hokage sama sekarang. Kalau jadi nih, kalau ada yang jadi kan sekarang belum ada. Jadi baru 5. Iya benar. Ya kan yang pertama ya kan Bapak almarhumah kan Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua Bapak Soeharto. Salah gua ya. Ngomongnya belepotan gua. Sorry. Soeharto ya kan. Soeharto bukannya penjual. Yang ketiga kan pernah tuh sempat, yang ketiga itu B.J. Habibie, cuman beberapa bulan doang. B.J. Habibie. Iya. Lo nggak tahu ya, B.J. Habibie pernah jadi presiden. B.J. almarhum ya, dia kan udah meninggal juga ya, almarhum Bapak B.J. Habibie. Cuman yang paling dipampang itu ya dia jarang sih ya. Jadi dari Bapak B.J. Habibie itu dia ada filmnya juga. Iya, tapi dibalikin lagi ke Bapak Soeharto.
Iya, Bapak kebalikin lagi. Karena kan waktu itu kenapa Bapak Soeharto memundurkan diri jadi presiden? Karena waktu itu kan zamannya tahun berapa gue nggak tahu karena gue juga belum ada ya kan. Lagi gue dengar dari orang tua juga dan gue juga baca kisahnya juga ya kan. Dari kisah perjalanan negeri Indonesia ya kan. Ya karena krisis moneter aja, karena krisis pangan mungkin, entah krisis moneter itu seperti apa mungkin. Dino krisis mungkin ya. Ya, gua nggak tahu kalau Dino krisis. PS1 anjir itu mah. Iya, seru semua. Iya, karena perjalanan itu. Ya intinya pada akhirnya kan sampai ke presiden keempat Bapak SBY. Bapak Gus Dur dong. Gus Dur apa SBY? SBY dong. Gus Dur dulu dong. Gus Dur, Megawati loh. Nah, gini, larinya gini. Jadi gini hitungannya. Soekarno Putri. Ya enggak, ini Soekarno, Soeharto ya kan. Sorry anjir. Gini hitungannya Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY. SBY yang kelima berarti Pak Jokowi yang keenam dong ya. SBY yang ke SBY 7 dong. Oh 7. Kan Jokowi. SBY yang ketujuh. Oh lu mah dihitungnya itunya, gua pantesan mumet gua pikirannya pusing ya kan. Oke. SBY, Bapak SBY yang kelima ya kan, udah 5. Nah terus Bapak Jokowi itu udah yang ke-6, berarti sekarang yang ke-7. Nah pertanyaan gue, ada nggak sih di negeri Wakanda yang presidennya sampai 7? Oh kaget, perasaan gue baru sampai 6 doang. Bener nggak sih? Kalau gua sih apa ya, mungkin lebih ke dominan. Nggak tahu sih. Gini man, era Pak Jokowi ini ya sama nextnya era Pak Prabowo. Pandangan abang apakah ada yang berubah apa kayak gimana bang, gimana nih? Kalau gue pandangan gue nggak berubah. Cuman yang gue harapin sebagai rakyat ya kan, kepada beliau gitu kan, yang bakalan jadi memimpin Indonesia ya kan, yang merdeka ya kan. Ya sekarang merdeka kan. Merdeka nggak sih? Iyalah. Merdeka ya kan. Merdeka. Ya kan kita dirayakannya setiap tanggal 17 Agustus ya kan. Gitu. Gue berharapnya sama sih, sama kayak Bapak Jokowi. Cuman intinya gini. Gimana Pak, daripada harus bantuan terus ke masyarakat, harga pangannya aja yang diturunin. Gue itu aja sih. Saran gue dari masyarakat tuh, dari rakyat itu cuma itu doang. Harga pangan, harga beras, harga apa segala macam diturunin. Bukan gue mau ngeruginin negara kita, cuman lihatlah masyarakat yang kecil. Sekecil apa tuh? Sekecil apa? Ya maksud gue yang kecil itu bukan kecil badannya ya, ataupun kecil anunya itu ya. Anu apa ini? Ya gue nggak bisa ini ya, karena itu harus perjelas mungkin bang ya. Mohon ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong untuk anak-anak yang di usianya di 18 tahun ke bawah ya kan, jangan bulus kan? Iya bulus. Sampai ke sana. Oh ya itu aja, gue mah pengennya harga pangan aja dimurahin. Lapangan kerja dibanyakin gitu aja. Akan beda jauh mungkin jomplangnya. Ya kayak gitu aja sih ya. Halnya apa namanya, yang penting intinya Indonesia bisa lebih baik lagi, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Seperti itu aja sih. Karena yang gue pandang juga dari Bapak Joko Widodo ya kan, dari Bapak Joko Widodo juga dia udah masuk dalam kategori hampir sama dengan Bapak Soeharto. Sekarang gini, dia dijuluki dengan Bapak Soeharto itu dijuluki dengan Bapak Pembangunan. Salah. Salah dari mana? Bapak tangan besi. Tangan besi. Iya, mungkin itu sebagian itu hanya sindirannya aja kalau kata gue ya. Sarkasem. Iya, sarkasem gitu kan. Ada sarkasem. Nah, intinya kan kalau gue ngenang-ngenang lagi kan Bapak Soeharto kan bilangnya jangan ngomongin yang ngenang-ngenang kan. Iya kan? Enggak, bilangnya gini. Enak zamanku toh katanya. Lah ya enak emang, tenan kok enak. Enak tenan. Iya kan? Lah aku mikirnya kiye yo. Misalnya bahasa Jawa. Iya. Gue sampean. Aku mikirnya kiye. Bapak Jokowi karo Bapak Soeharto ki podo. Bodoh. Nah, podo iki sama. Oh. Podo ya kan? Nek podo kok kuwi ya maksudnya podo-podo satu tujuan. Bener? Oh, jadi wis mangkene ning tapateni nah. Ini kok ada dipateni. Lo kok dipateni? Lah dipateni dimati ya, dibunuh.
Apa artinya? Lah berarti dibunuh dong. Kalau dipateni ya dibunuh. Kirain paten itu tukang. Iya dimatiin. Bukan tukang apa ya? Tukang melak sayuran kayak gitu. Kalau orang kita kan paten itu berarti gimana ya? Paten sana ya? Paten. Ya. Enggak, itu paten di sana loh. Itu orangnya ada. Ada orangnya. Lo nggak tahu. Oh iya. Lah itu lo masa nggak kenal itu? Sebelahnya bengkel itu namanya paten kan? Oh iya. Lupa lu, pura-pura lupa. Nah, Ya, bang, konklusi terakhirnya bang, mau itu disampaikan apa nih dari saksi segala macamnya nih bang? Oke, gini aja sih ya. Sebisa mungkin kalau dari saya, sebisa mungkin ya untuk para saksi, untuk kedepannya ataupun para saksi ataupun tim KPPS bisa mungkin untuk menghindari cara curang. Seperti itu aja sih. Seperti cara curangnya itu jangan pernah melakukan manipulasi ya kan, manipulasi yang nggak seharusnya dilakukan. Karena setiap manusia itu punya kewajiban untuk melakukan kewajibannya dengan hati-hati dan juga dengan benar gitu aja sih kalau dari saya. Dari lu gimana, No? Ya seperti itulah. Kita makasih nih terakhirnya bang udah banyak. mau datang. Oke, kedua siap. kalinya ya. Ya kedua kalinya. Oke, siap sama-sama. Gesturnya harus semangat Gimana, dong. coba lu. Makasih kan. Sampun telas Mas gitu. Sambut telas Mas. Nah, artinya apa tuh? Gak tahu gue apa. Ya, mungkin sekian dari Oke ya, pokoknya gini aja. Oke dari saya ya kan buat masyarakat yang Pungli menonton ya kan channel ini kan jangan lupa subscribe ya nah kan. itu dia. Dan juga jangan lupa juga di share juga videonya ya kan. Share. Di share dong ya kan, di share ya kan. Ya. Ingat tombolnya ada di mana sih? Ada di kiri apa di kanan ya, pokoknya intinya Kanan. yang namanya tombol subscribe tolong di subscribe ya. Bantu itu channel kami supaya bisa memajukan Indonesia maju. Nah, ya kan? Yeay. Salam satu budaya, salam satu hobi, salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thanks for watching. See you next time. Bye.